they're doing, like all the governments are doing the worst they can do. We are here to protest Donald Trump, his administration. And they enrich up to 60%, but not, and I must emphasize this, not military grade of more than 90%. Iran. No Israel war on Iran! No Israel war on Iran! Ketika Iran melangkah lebih jauh dalam proyek nuklirnya, membuat satu dunia ketakutan. Beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman telah menggelar perundingan dengan Iran terkait nuklir pada Jumat lalu di Jenewa, Swiss. Namun sejauh ini belum ditemui titik terang. Termasuk AS dikatakan juga sudah beberapa kali ingin berunding dengan Iran, tetapi ditolak mentah-mentah. Seorang pejabat senior Iran mengatakan usulan yang diajukan oleh negara-negara Eropa sejauh ini dinilai tidak realistis. Kendati demikian, pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan tersebut mengatakan akan tetap meninjau usulan Eropa di Teheran. Mereka akan menyampaikan tanggapan resmi dalam pertemuan berikutnya. Iran dan negara E3 tersebut mengisyaratkan siap untuk terus berunding, meskipun belum ada tanggal baru yang ditetapkan untuk pertemuan berikutnya. Para diplomat Eropa mengatakan pembicaraan pada pekan lalu bertujuan menguji kesediaan Teheran untuk merundingkan kesepakatan nuklir baru. Namun, di saat bersamaan, perseteruan antara Iran dan Israel masih terus berlanjut. Negara-negara Eropa dan AS hingga sekarang tidak mampu menghentikan ketegangan tersebut. Dengan kata lain, saat ini Eropa menjadi penengah untuk memulai jalur negosiasi dengan Iran. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah berbicara dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Ia mengatakan kedua pihak sepakat untuk mempercepat negosiasi. Lebih lanjut, Macron menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Meskipun selama ini Iran mengatakan program nuklirnya dikembangkan dengan niat damai, namun tetap saja proyeksi nuklirnya bikin negara-negara Eropa dan AS ketar-ketir. Belum juga selesai soal nuklir, Iran kembali membuat gempar dengan rudal Iran yang menghujani Israel hingga membuat listrik padam dan kota-kota diselimuti kegelapan. Gelombang serangan rudal kembali mengguncang Israel pada Senin kemarin, kali ini menyasar wilayah utara dan selatan negara tersebut. Menurut laporan Ynet News yang mengutip keterangan militer, Iran menembakkan 8 rudal dalam 4 gelombang selama 1 jam. Meski sebagian besar rudal berhasil dicegat, satu rudal berhasil mencapai wilayah selatan Israel dan jatuh di dekat fasilitas infrastruktur strategis milik IEC, mengakibatkan pemadaman listrik secara lokal. Menteri Energi Israel mengungkapkan bahwa sekitar 8.000 rumah saat ini mengalami pemadaman listrik. Sirine peringatan terdengar di berbagai wilayah di Israel Utara tak lama setelah rudal terdeteksi oleh sistem radar militer. Saat keadaan kian memanas, sejumlah pejabat Israel mendadak meminta agar perang segera diakhiri. Mereka mulai menyuarakan perdamaian di tengah kegelisahan masyarakat yang tak mau terus hidup di bawah bayang-bayang ancaman Iran. Dalam wawancara bersama CNN Internasional, Wali Kota Haifa Yona Yahav meminta Israel mengakhiri perang melawan Iran. Ia juga menyorot omongan Presiden AS Donald Trump yang masih bimbang untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan Israel untuk melawan Iran. Menurut Yahav, Haifa merupakan kota yang ditempati orang-orang dari beragam latar belakang. Sejauh ini, ia mengklaim Haifa merupakan kota paling damai bagi kaum Yahudi dan Arab selama lebih dari 100 tahun. Ketika ditanya terkait negosiasi di Jenewa antara Iran dan negara-negara Eropa, Yahav mengatakan sangat berharap ada kesepakatan untuk mengakhiri perang. Kepanikan para pejabat Israel ini secara tidak langsung membongkar kebenaran kekuatan militer mereka. Israel seolah ingin mengelak jika kekuatan mereka semakin tak bisa membendung kekuatan Iran. Di samping itu, warga Israel juga mulai was-was lantaran AS ikut campur dalam perang yang bisa memicu sekutu dari Iran juga bisa terlibat dalam perang. Seperti diketahui, kekuatan Iran akan berlipat ganda jika dibantu sekutu seperti Rusia, China, dan Korea Utara. Dan keputusan Trump untuk menggunakan kekuatan militer AS untuk menyerang fasilitas nuklir Iran membuat protes para aktivis anti-perang yang turun ke jalan di beberapa kota di AS pada minggu lalu. Para demonstran berkumpul di Times Square di New York City, membawa spanduk anti-perang yang bertuliskan Trump adalah penjahat perang, dan tidak ada perang AS Israel terhadap Iran. Melansir News Nation, kerumunan massa juga meneriakan tidak ada kejahatan perang AS saat mereka berbaris melalui tujuan wisata populer di Midtown Manhattan.
Di Chicago, sekitar 100-125 orang muncul untuk memprotes penggunaan kekerasan di Iran. Demonstrasi tersebut diselenggarakan oleh beberapa kelompok aktivis, termasuk Partai Sosialisme dan Pembebasan dan Dewan Nasional Iran Amerika. Dalam pernyataan yang mengumumkan demonstrasi di Washington, penyelenggara protes menyebut pemboman Trump terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai kejahatan perang yang melanggar piagam PBB, hukum internasional, dan konstitusi AS. Kelompok tersebut memperingatkan bahwa aksi militer tersebut mengancam akan memicu perang regional atau bahkan global, dengan korban jiwa yang besar, radiasi nuklir, dan konsekuensi yang dahsyat. Para aktivis menuduh Trump mengingkari janji kampanye untuk mengakhiri konflik militer, dengan menyatakan bahwa ia berbohong selama kampanye ketika ia mengatakan akan mengakhiri perang abadi dan mewujudkan perdamaian. Para penyelenggara membuat perbandingan dengan invasi Irak tahun 2003, dengan mengklaim bahwa Trump tidak berbeda dengan George yang berbohong tentang senjata pemusnahan massal. Kelompok-kelompok protes menuntut serangan AS dan Israel terhadap Iran dan kedaulatannya segera diakhiri, dan menyerukan pengalihan anggaran militer untuk prioritas dalam negeri, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Trump kembali membuktikan bahwa janji kampanyenya hanyalah retorika kosong, dengan menyeret Amerika ke dalam konflik berbahaya di Iran yang justru memicu kemarahan rakyatnya sendiri. Para aktivis turun ke jalan bukan tanpa alasan. Mereka menolak perang dengan berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar, serta meminta agar uang pajak warga AS digunakan untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan, bukan untuk ambisi militer yang kian tak terkendali. Aksi penyerangan militer Amerika kepada Iran yang diperintahkan Donald Trump juga memicu kecaman dari pejabat Amerika itu sendiri. Trump dikecam karena melakukan serangan tanpa meminta restu Dewan Kongres Amerika. Bahkan para pakar mulai angkat bicara, menyebut Trump seperti ditipu oleh Israel dalam keputusan militernya. Scott Lucas, seorang profesor politik AS dan internasional di University College Dublin, mengapa Trump memutuskan untuk menyerang Iran setelah tampaknya memilih diplomasi hingga baru-baru ini, dengan putaran ke-6 perundingan AS-Iran yang dijadwalkan seminggu yang lalu. Karena Donald Trump dipermainkan oleh Israel, beberapa orang mungkin mengatakan dimanipulasi, kata Lucas kepada Al Jazeera. Lucas berpendapat bahwa setelah beberapa minggu musyawarah, pemerintah Trump memutuskan pada tanggal 8 Juni bahwa AS akan mendukung aksi militer Israel yang dimulai pada tanggal 13 Juni lalu. Lucas menambahkan bahwa setelah keputusannya untuk menyerang Iran, Trump dihadapkan pada dua pertaruhan. Apakah penghajur bunker benar-benar telah menyebabkan kerusakan di Fordo, dan perpecahan di antara partainya dan para pendukungnya atas serangan tersebut. Sementara itu, analis mengatakan Iran dapat membalas serangan AS dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah, meningkatkan serangan rudalnya ke Israel, atau mengaktifkan kelompok proksi yang menentang kepentingan AS dan Israel di seluruh dunia. Langkah-langkah seperti itu dapat meningkat menjadi konflik yang lebih luas dan berlarut-larut daripada yang dibayangkan Trump. Membangkitkan gaung perang abadi yang diperjuangkan AS di Irak dan Afghanistan, yang ia ejek sebagai bodoh dan berjanji tidak akan pernah terseret ke dalamnya. Trump dulu nyinyir soal perang bodoh di Irak dan Afghanistan, tapi sekarang justru mainin skrip yang sama. Bedanya, kali ini diduga naskahnya ditulis Israel. Langkah gegabahnya ke Iran bukan cuma bikin AS semakin dekat ke jurang perang panjang, tapi juga membuktikan kalau janji kampanye soal damai dan keluar dari konflik ternyata cuma bumbu retorika. Kalau ini bukan kemunafikan politik kelas berat, apalagi namanya.